Shalom, jumpa lagi di Klavos Malamoy bersama saya Pendeta Edward Wonoture. Bertepat di hutan mangrove, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi pemirsa sekalian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh mengambil tempat di dalam hati kami dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan di hari ini yang hendak kita renungkan terambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menempatlah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turunkan dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Betel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, puji Tuhan di hari ini kita dapat kembali untuk duduk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 menceritakan tentang Menara Babel. Dari bagian ini tema yang hendak kita renungkan bahwa kesombongan dan keinginan manusia dihancurkan oleh Allah. Kita bersyukur sebagai manusia bahwa kita dianugerahkan kehendak dan keinginan. Dari kehendak dan keinginan itu manusia berupaya untuk melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan dirinya ataupun orang-orang di sekitarnya. Atas dasar keinginan dan kehendak itu manusia juga berupaya dan merencanakan segala sesuatu untuk menyelamatkan kehidupannya dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah menghambat kehidupan manusia itu sendiri. Belajar dari kisah Menara Babel, kita mendapat pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus mempergunakan kehendak atau keinginan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, belajar dari peristiwa masa lalu pada waktu itu, sehingga manusia yang menurut kesaksian Alkitab satu bahasa dan satu logatnya. Mereka semua berkumpul di satu tempat yang bernama Tanah Sinear. Ya, Tanah Sinear ini merupakan daerah Mesopotamia yang sekarang Irak. Ya, mereka menemukan tanah datar itu, dan oleh prakarsa Nimrod, ya, Nimrod ini juga keturunan dari Ham,
berupaya membangun kota itu dan mendirikan sebuah menara yang sampai ke langit, dengan alasan agar supaya mereka apabila air bah datang, manusia itu terhindar dari bahaya air bah itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak para pendengar Klavos Malamoy yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mengetahui apa yang dikehendaki oleh manusia pada saat itu, sehingga Allah turun mengacau balaukan mereka dengan berbagai-bagai bahasa. Nah, sehingga mereka sendiri tidak mengerti satu sama yang lain apa yang hendak mereka kerjakan dalam rencana besar yang telah mereka putuskan bersama itu. Dengan kegagalan itu, manusia menyebar ke seluruh bumi dan terus menjalani kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang hendak kita maknai dari peristiwa Menara Babel ini. Kita sebagai manusia, yang pertama kita bersyukur karena kita diberikan oleh Allah kehendak dan keinginan untuk melakukan segala sesuatu, baik untuk menyelamatkan diri kita sendiri ataupun untuk menyelamatkan orang lain. Hal yang kedua, kita belajar dari peristiwa ini bahwa segala sesuatu dalam perencanaan kita yang kita kehendaki, jika tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, kekacauan akan kita alami. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kesombongan membuat manusia lupa akan janji keselamatan Allah terhadap kehidupan manusia. Kalau kita melihat peristiwa Menara Babel tadi, bahwa sesungguhnya Allah pernah berjanji kepada Nuh dan keturunannya bahwa tidak akan ada lagi air bah di muka bumi ini. Itu janji Allah ditandai dengan busur. Sehingga dari sini kita belajar sesungguhnya bahwa kesombongan itu membuat manusia lupa akan janji Allah. Untuk itu mari kita belajar dari hidup ini. Untuk segala sesuatu apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita melalui keinginan dan kehendak kita, baiklah kita mendasari itu di dalam Tuhan, sehingga di dalamnya nama Allah dimuliakan, dan apa yang kita kehendaki itu menjadi berkat, baik bagi diri kita, tetapi juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Dari peristiwa Menara Babel, kami belajar bahwa sungguh Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Ajarlah kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa di dalam kehendak dan keinginan kami selalu melibatkan Engkau ya Tuhan. Patahkan roh kesombongan di dalam hati kami, sehingga segala sesuatu kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk tim Klavos Malamoy dengan seluruh perangkat kerjanya. Tuhan Allah memberkati agar melalui Klavos Malamoy ini nama Tuhan terus disebarluaskan. Kami juga berdoa kepada semua kami, baik pemerintah maupun semua masyarakat yang ada. Kami juga diberkati di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini, sehingga kami semua ada dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami taruh juga tanah Papua ke dalam tangan kasih Tuhan dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan di tanah ini. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.